Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dicecar pertanyaan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI terkait tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus ingin memastikan jika tidak adanya kesalahan prosedur saat KMP Tunu Pratama akan berlayar. Tersebut berdasarkan catatan kami setelah melakukan docking itu pada Oktober 2024 dan pada bulan Juni, kalau kami tidak salah, Juni ya, 3 Juni kami melakukan ram check, Pak. Jadi itu yang data yang ada pada kami, dan pada saat berlayar, sebagaimana surat pernyataan dari nakoda kapal bahwa kapal tersebut layak untuk berlayar. Jadi sampai dengan saat ini data teknis apa yang kami terima dari pelaksanaan docking maupun pelaksanaan ram check itu tidak terdapat indikasi adanya kerusakan atau apapun yang terkait dengan kapal tersebut. Namun demikian, bahwa terjadi kecelakaan, kami akan menunggu hasil investigasi dari KNKT, Pak, dan laporan dari nakoda bahwa kondisi kapal layak untuk berlayar. Kemudian kita mengeluarkan surat perintah berlayar, Pak. Ini sebelum berlayar itu sebetulnya apakah ada pengecekan kembali, Pak, oleh yang perlu dilaporkan oleh KSOP atau mungkin otoritas pelabuhan setempat atau bagaimana sehingga kapal ini boleh berlayar, atau hanya berlayar berangkat dari ram cek terakhir saja pada tanggal 3 Juni itu. Mohon izin, Pak. Sampai sejauh ini kami belum ada laporan mengenai keberadaan nakoda, Pak. Tapi ada beberapa anak buah ABK yang selamat, Pak. Oh, ABK selamat, tapi nakoda belum tahu ya? Belum, Pak. Coba ada informasi mungkin dari teman-teman laut terkait nakoda? Belum ditemukan atau? Sementara belum ditemukan, Pak. Oh, nakodanya belum ditemukan. Nakodanya sendiri belum ditemukan. Betul, Pak. Oh, kapten kapalnya belum ditemukan. Betul, Pak. Pasti pengendali kapal inilah yang salah satu saksi kunci. Saksi kuncinya belum ditemukan berarti sampai sekarang, tapi... Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak malu meminta maaf kepada warganya atas banjir yang terjadi di Jakarta. Hingga Selasa dini hari, BPBD mencatat ada 67 RT yang terendam banjir. Hujan deras yang terjadi pada Senin sore hingga malam membuat sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Salah satunya di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Wilayah ini merupakan salah satu langganan banjir. Terkait banjir yang terjadi, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf. Pramono mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya disebabkan tingginya curah hujan, tetapi juga air kiriman dari wilayah hulu. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga, karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Termasuk dalam kesempatan ini saya minta koordinasi antara Bina Marga dengan sumber daya air, terutama untuk mengatasi tali-tali air dan sumbatan-sumbatan yang ada di sepanjang saluran air yang ada di Jakarta ini. Karena kerjasama itu diperlukan. Sebelumnya, Pramono mengaku tidak tidur sejak Minggu malam karena harus berkoordinasi untuk menangani banjir di Jakarta. BPBD Jakarta mencatat hingga Selasa dini hari, banjir merendam setidaknya 67 RT di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah Jakarta dalam waktu dekat segera menerapkan normalisasi Sungai Ciliwung di wilayah yang kerap dilanda banjir. Nah, dari 14 lokasi yang direncanakan, 4 diantaranya dilaksanakan tahun ini diawali dengan pembebasan lahan. Nah, kita lihat grafis berikut ini. Ya, pemirsa, keputusan ini diambil karena permukimannya sudah tidak layak huni. Nah, kita lihat titik mana yang akan dinormalisasi. 2 titik pertama ini yaitu ada di Rawajati, lalu kemudian ada di Cililitan. Nah, untuk Cililitan, pembebasan lahan mulai dilakukan pada bulan depan. Lalu kita lihat lokasi berikutnya, pemirsa. Kemudian, ya,
Selanjutnya, ada wilayah Pengadegan, pemirsa. Nah, sama seperti Cililitan, pembebasan lahan di Pengadegan juga dilakukan mulai bulan depan. Dan lokasi berikutnya kita lihat, pemirsa. Yang terakhir ada di daerah Cawang, Jakarta Timur. Normalisasi ini dilakukan karena wilayah ini kerap dilanda banjir. Selain itu, normalisasi sungai akan menambah kapasitas Sungai Ciliwung untuk menampung debit air, terutama di musim hujan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Banjir masih mengenang perumahan Ciledug Indah 2, Tangerang, Banten. Ketinggian air mencapai 60 cm. Ya, hingga Selasa malam ketinggian air di kawasan Ciledug Indah 2 berkisar 20 hingga 60 cm. Proses pendistribusian logistik juga masih terus dilakukan oleh petugas untuk warga yang memilih tinggal di lantai 2 rumahnya. Banjir terjadi akibat dari meluapnya Kali Angke yang dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Akibat dari banjir ini, ratusan jiwa terdampak terpaksa harus dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Korban banjir kemudian disebar di 3 posko pengungsian. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di perumahan Ciledug Indah 2, Tangerang, Banten. Selamat malam, Indra. Seperti apa situasi terkini di sana? Baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini situasi di Ciledug Indah 2. Ini saat ini masih terpantau masih banjir, namun sudah surut sekali. Reni, Anda bisa saksikan di belakang saya. Yang tadinya tempat saya melaporkan, Reni, ini ketinggian hingga 50 hingga 60 cm. Namun hingga sampai saat ini Anda bisa saksikan kendaraan bermotor yang tadinya tidak bisa dilalui oleh sepeda motor, kendaraan roda 4, ini sudah mulai berangsur dibuka. Lantaran memang ini sudah bisa dilalui oleh para kendaraan bermotor. Di mana memang banjir ini terjadi sejak pukul 12 kemarin. Ini mengakibatkan ribuan masyarakat ataupun yang terdampak ini ada ratusan, ini dipaksa harus diungsikan oleh pihak terkait, yang mana gabungan dari TNI Polri, PMI juga mengerahkan 2 perahu karet untuk mengevakuasi masyarakat pada siang hingga sore hari tadi. Namun hingga sampai saat ini kami melihat bahwa sudah tidak ada lagi yang dievakuasi lantaran semuanya sudah berada di pengungsian. Ini ada 3 pengungsian yang telah sediakan, namun kami juga melihat tadi tidak sedikit para PMI ini masih melakukan pengiriman logistik untuk masyarakat yang berada di dalam, ini yang bertahan di lantai 2 rumahnya. Dan memang ini meluapnya terjadinya banjir ini dikarenakan meluapnya Kali Angke, dikarenakan curah hujan 3 hari terakhir memang sangat intensitas tinggi sekali, Reni, menyebabkan banjir ini terjadi di ruas Jabodetabek, di mana hingga sampai saat ini pihak dari PMI maupun kepolisian dan juga TNI juga sudah meletakkan perahu karet di depan perumahan dari Ciledug Indah 2 ini, dikarenakan memang sudah terpantau kondusif, namun masih berjaga-jaga oleh para petugas. Anda bisa saksikan situasi terkini. Kami juga melihat tidak sedikit masyarakat yang tadi juga sudah membawa peralatan kebersihan untuk melakukan bersih-bersih pasca terjadi banjir. Namun pada hingga sampai saat ini Anda bisa saksikan di belakang saya ini, Reni, ini yang tadinya mencapai 2 meter saat ini hanya 60 cm saja. Lantaran juga tadi juga Pemda setempat juga sudah melakukan penyedotan menggunakan mesin untuk mencepat proses percepatan dalam melakukan penyurutan air sehingga bisa dilalui secepatnya oleh masyarakat yang akan melakukan aktivitas maupun juga keluar masuk rumah, ya, sehingga hingga saat ini sudah terpantau sangat kondusif. Namun memang masih ada genangan yang sekitar tempat saya melaporkan saat ini tadinya bisa 60 hingga 70 cm, ini hanya sekitar 20 hingga 30 cm saja. Dan memang saat ini sebagian masyarakat masih berada di pengungsian lantaran memang rumahnya masih terendam banjir sehingga masih memilih untuk berada di pengungsian. Demikian, Reni, balik Anda. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali.
Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan saran untuk mencegah banjir. Menariknya, saran mencegah banjir itu ia sampaikan saat wilayahnya tergenang banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menyita perhatian. Di tengah banjir yang melanda Jabodetabek, ia kembali membagikan saran yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk mencegah banjir. Deddy mengatakan langkah yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah membongkar bangunan di bantaran sungai, melakukan pelebaran sungai, serta alih fungsi danau. Di daerah resapan air, di areal perkebunan. Yang kedua, melakukan pelebaran sungai, pendalaman sungai, membongkar bangunan-bangunan di bantaran sungai. Yang ketiga, mengembalikan alih fungsi danau-danau. Ketiga kegiatan ini pasti mengalami resiko, tidak populer, dicaci maki, dibenci, dibully. Tapi pemimpin harus berani mengambil resiko itu. Menariknya, komentar Deddy Mulyadi tentang banjir ini dilontarkan saat wilayahnya juga terendam banjir. Di Karawang, Jawa Barat, ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe juga terendam banjir dengan ketinggian antara 1 hingga 2 meter. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak Senin malam kemarin mengakibatkan sedikitnya 287 rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam. Kondisi ini diperparah dengan meluapnya 2 sungai besar, yaitu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Lagi-lagi, warga Karawang menanti tindakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengatasi banjir. Tak hanya sekedar kata-kata untuk banjir Jakarta, namun aksi nyata untuk mengatasi banjir di wilayahnya.